ini aku cerah banget ya, kuning-kuning seperti ini, karena hari ini aku semangat banget mau ketemu selebritis dari Oriflame Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini aku mau memberikan yang seger-seger, yang cakep-cakep, yang sehat-sehat, karena hari ini kita mau mengundang salah satu narasumber, narasumber, salah satu artis yang akan sharing ke kita. Nah, teman-teman, aku mau nanya kabar dulu deh. Teman-teman, gimana kabarnya? Apakah hari ini sudah minum Nutri-Shake? Nah, teman-teman tahu nggak sih di dalam Nutri-Shake itu ada yang namanya kandungan protein. Nah, teman-teman tahu juga protein itu fungsinya ada banyak banget untuk tubuh kita. Salah satunya atau salah tiganya deh aku sebutin ya, karena itu penting banget. Untuk rambut, supaya rambutnya tetap sehat, itu butuh protein. Supaya kulitnya sehat, regenerasi sel kulit tetap lancar, itu butuh protein. Kemudian untuk otot, supaya teman-teman tubuhnya bagus, itu juga butuh protein. Tapi nggak cuma itu teman-teman, ada banyak banget lagi fungsi dari protein ini. Jadi pastikan teman-teman setiap hari mengkonsumsi yang namanya protein dengan cukup. Nah, kalau teman-teman masih ragu cukup nggak ya protein yang aku konsumsi hari ini, ya teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman hanya cukup mengkonsumsi Nutri-Shake, karena di dalam Nutri-Shake itu mengandung protein atau tinggi protein. Nah, penasaran seperti apa pentingnya protein untuk tubuh itu? Hari ini aku mengundang yang tadi aku bilang selebritisnya Oriflame Pekanbaru, karena tadi dia udah mengatakan bahwa hari ini dia prepare teman-teman udah Tandi. Oke, diulang teman-teman, selamat pagi. Nah, karena waktunya sudah lewat, teman-teman kayaknya tadi ada sesuatu, ada trouble di live-nya kita. Jadi teman-teman, hari ini aku mengundang salah satu artisnya Indonesia, Oriflame Indonesia teman-teman, yaitu Kakak Reza Mahani. Dia ini adalah seorang wellness manager Oriflame Indonesia, tentunya akan sharing ke kita, akan ngomongin, akan ngebahas tentang protein. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu produk kita yang namanya Nutri-Shake itu mengandung protein yang tinggi. Nah, penasaran juga seperti apa protein itu baik untuk tubuh, pentingnya untuk tubuh? Langsung aja kita panggilkan Kakak Reza. Kakak Reza mana nih? Hai, semangat pagi. Yeay. Akhirnya bertemu lagi dengan teman-teman dari Pekanbaru. Apa kabar? Kakak Vera dan teman-teman Pekanbaru. Hey, Pekanbaru selalu baik. Kakak Reza kapan main ke Pekanbaru? Mau nih, kita doain ya semoga COVID cepat berlalu. Lalu kita bikin seru-seruan, kita bikin event-event offline. Pokoknya rame-ramean di Pekanbaru. Nggak sabar sih untuk hal itu ya. Ya, sekarang makin cakepan deh. Kenapa Masa nih? sih, Kak? Iya ya, Iya. Kakak. Kak Vera mau mau minta apa nih? Dikirimin apa nih? Karena punya ya, langsung aja Kakak Ya, Reza mau apa hari ini kira-kira? oke, siap. Hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya, kan judulnya udah healthy lifestyle, protein itu penting gitu ya kan Kak Vera. Jadi memang hari ini aku akan ngebahas tentang apa itu protein dan kenapa sih kita butuh protein dan nanti mungkin akan ngebahas juga apa hubungannya protein yang cukup dengan yang namanya Nutri-Shake gitu ya. Kita punya Nutri-Shake, ada proteinnya dan kenapa kita butuh mengkonsumsi Nutri-Shake gitu loh Kak Vera. Secara garis besar kayak gitu ya. Mau dengerin sharingnya Kakak Reza, protein itu Yap. penting sepenting hasil untuk tubuh. Kalau gitu langsung Kakak Reza. Silakan, terima kasih, terima kasih. Halo teman-teman Pekanbaru, semangat pagi. Wow, suaraku udah kedengaran jelas teman-teman. Boleh di komen mungkin kalau sudah terdengar-dengar jelas. Boleh di komen. Atau aku mau tahu nih, dari Pekanbaru tuh dari mana aja sih biasanya yang dengerin untuk si live-nya ini. Boleh di komen mungkin teman-teman. Boleh di absen, gimana-gimananya. Boleh sambil aku prepare untuk materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan ngebahas yang namanya protein. Ya, protein itu kenapa penting dan sebenarnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Aduh ini banget sih apa jargon lama banget ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, kita akan mengenalkan pada teman-teman apa itu protein ya, apa itu protein dan kenapa kita butuh protein. Dan sekarang ini aku lagi live
karena kita lagi di Jakarta tuh lagi keadaannya lagi lumayan mengerikan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan keluar rumah, tetap aku mengajarkan kalian di sini nih dari rumah nih teman-teman. Jadi kita share, aku dari rumah, masih dari rumah nih di kamar ya gitu ya. Setia untuk yang namanya ngasih teman-teman ilmu. Ini dari Batam, wow dari Batam. Halo, dari mana lagi nih? Boleh di komen, boleh teman-teman? Dari mananya aku mau tahu nih, masih cuma dari Batam doang, pasti Pekanbaru luas gitu kan. Di mana nih teman-teman? Boleh di sharing-sharing nih sama aku di sini. Sambil aku prepare untuk materi kita hari ini ya. Tadi tentang protein. Oke, sebelumnya bentar. Oke. Dari Riau. Oke, teman-teman dari Batam sudah bergabung, dari Riau sekarang sudah bergabung juga. Ya udah, daripada nunggu lama-lama, mendingan kita langsung aja ke ini ya, ke screen-nya. Kita ke screen-nya, kita coba sebentar-sebentar. Ibu Dwi, wow, ada Ibu Dwi dari Balikpapan. Wow, Ibu Dwi apa kabar? Lalu ada dari Kwansing. Wah, aku baru denger nih. Kwansing tuh di mana ya, Kak? Yes, teman-teman udah bisa lihat untuk presentasi aku, teman-teman. Protein itu penting. Kakak Vera bisa coba tolong dicek juga, Kak. Apakah sudah terlihat untuk presentasinya, Kak? Halo, Kak Vera. Apanya? Bang, naikin aku dong. Kak Vera sudah terlihat, Kak, untuk PPT aku, Kak? PPT Kakak Reza belum terlihat. Oh, belum terlihat. Coba kita coba lagi ya. Nah, tadi juga ada dari Toraja ya kalau nggak salah. Itu juga boleh kok Kak kalau mau gabung di Oriflame Pekanbaru. Live-nya juga nggak apa-apa ya Kak Reza ya. Dari Nggak apa-apa manapun banget. ikutan. Nah, Kakak Reza udah minum nutrition hari ini? Udah dong, jadi tiap pagi emang apa kesibukan aku, kesibukan gitu ya, kegiatan sih lebih ke kegiatan. Jadi pagi-pagi itu sebelum meeting pagi aku olahraga ya, olahraga workout pakai nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kita pakai aplikasi aja dari handphone. Aplikasi handphone ada namanya Home Workout. Itu kita sekitar mungkin 20 menit 30 menit aja nih Kak Vera. Setelah itu minum Nutri-Shake, udah gitu baru deh kita mulai meeting, mulai apa namanya kegiatan kita kasih training segala macam. Jadi harus diawali dengan olahraga dan minum nutrisi setiap pagi gitu. Jadi dikonsumsi setelah olahraga ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau misalkan minum konsumsi nutrisi aja dengan menjaga pola makan doang itu nggak cukup. Kita harus diikuti dengan pembakaran kalori dengan cara olahraga, Kak Vera. Oke, gimana slide-nya? Udah kelihatan, Kak Vera, untuk slide-nya aku? Sudah oke, sudah oke. Oke, Sudah ya? silakan. Oh, siap, kita mulai teman-teman. Halo teman-teman Pekanbaru, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi ya. Hari ini aku akan ngebahas tentang yang namanya protein ya. Dan di sini aku tambahin protein itu penting. Kenapa protein itu penting? Nah, di sini mungkin aku akan menjelaskan ke teman-teman siapa sih itu protein yang kita sering sebut-sebut yang dibutuhkan sama tubuh gitu kan ya. Jadi kita akan ngebahas lebih mendalam tentang protein. Nah, sebelumnya teman-teman boleh komen atau teman-teman boleh ngasih masukan di mana kalau misalkan dengan kata protein ya, kata protein gitu ya. Yang teman-teman yang terlintas di kepala teman-teman apa? Coba. Misalkan, Kak, kalau aku dengar kata protein, aku dengar tentang kebutuhan tubuh gitu kan. Atau protein aku dengar adalah bagus bagi otot gitu kan. Atau protein aku taunya daging ikan, Kak. Atau daging ayam atau bahkan protein aku taunya dari telur gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu atau mungkin teman-teman ada pemikiran lain boleh ya ditulis di chatnya kita apa aja nih yang ada dalam protein gitu. Apa aja yang terlintas di kepala kalian tentang yang namanya protein gitu ya. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian. Yes, ini mungkin teman-teman yang sudah komen gitu ya, yang sudah terlintas di kepalanya tentang protein itu seperti ini. Ada yang mungkin Kak protein itu tuh dari susu Kak gitu, atau Kak protein itu tuh mungkin aku terlintas adalah kacang-kacangan seperti ini, kacang hijau ya, kacang
kacang-kacangan seperti ini, atau mungkin Kak, kalau yang aku tahu protein itu terbagi dua, protein hewani, nabati. Hewani itu seperti dari ikan, seperti ini ya, seperti ini hewani. Terus ada dari ayam juga gitu kan. Terus ada protein juga dari telur Kak, dari telur gitu ya. Nah, jadi ini merupakan sumber-sumber protein nih yang mungkin kita biasa dengar nih teman-teman. Minum susu biar banyak protein, makan ikan biar banyak protein, makan kacang-kacangan biar banyak protein. Nah, sebenarnya benar. Ini merupakan sumber-sumber makanan sumber tinggi akan protein yang memang disarankan buat kita untuk memenuhi yang namanya kebutuhan protein kita. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh tentang protein, aku mau ngejelasin tentang yang namanya apa itu protein. Yes, jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu protein ya di selama kurang lebih 45 menit ke depan. Lalu ada fungsi dan manfaat protein. Lalu selanjutnya akan aku bahas tentang kebutuhan protein per hari. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang Nutrishake dan protein. Apa hubungan Nutrishake dan protein? Oke, lanjut. Protein. Apa itu protein? Ya, kalau misalkan dari katanya sendiri, protein itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya proteos. Ya, proteos. Proteos itu merupakan kata dari bahasa Yunani yang artinya yang utama atau yang didahulukan. Kebayangkan berarti kalau misalkan sesuatu yang diutamakan atau didahulukan berarti itu penting banget perannya ya, terutama kalau misalkan disambungkan ke dalam tubuh gitu ya, berarti ini memang punya peran penting sekali di dalam tubuh sehingga harus diutamakan atau didahulukan ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu sebagian besar dari sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air ya. Protein itu merupakan bagian terbesar kedua ya setelah air dalam tubuh. Jadi misalkan teman-teman tahu tubuh kita kan mungkin 70 atau mungkin 60-70% adalah air. Yang keduanya sebanyak 1/5 dari tubuh kita adalah protein ya. Jadi itu memang bagian lumayan terbesar nih dalam tubuh kita. Dan kita lanjut ke pembagian dari 1/5 dari tubuh kita. Ya, 1/5 dari bagian tubuh kita adalah protein ya. Jadi 1/5 bagian tubuh kita adalah protein. Di mana 1/5 ini kalau dipecah, setengahnya, 1/2-nya ada pada otot, lalu 1/5-nya ada pada tulang dan tulang rawan, lalu pada 1/10-nya ada pada kulit, terus lebihnya pada jaringan dan cairan tubuh, dan juga terdapat pada enzim, hormon, dan pengangkut zat-zat gizi, darah, dan sebagainya. Ya, jadi protein itu sebanyak apa nih teman-teman di tubuh kita? Itu ada 1/5 dari bagian tubuh manusia. Ya, di mana setengahnya, 1/2-nya ada dalam otot, ada juga 1/5-nya itu dalam tulang dan tulang rawan, lalu ada 1/10-nya di dalam kulit, lalu selebihnya ada dalam jaringan dan cairan tubuh. Terdapat juga pada enzim, hormon, dan pengangkut zat gizi pada dalam darah. Jadi ini merupakan cakupan dari protein yang kita punya nih teman-teman. Lanjut. Nah, jadi ini ibaratkan ini adalah tubuh kita. Tubuh kita itu merupakan bagian-bagian atau tumpukan-tumpukan sel yang memang pada waktunya sel-sel ini akan mati atau sel-sel ini akan rusak nih teman-teman. Jadi sel-sel ini emang ada usianya sendiri di tubuh kita yang akan mati dan akan rusak. Dan fungsi untuk protein sendiri adalah membangun sel-sel baru yang untuk memelihara membangun sel-sel baru serta memelihara sel dan jaringan pada tubuh. Jadi setelah sel itu rusak atau sel itu butuh yang namanya regenerasi gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu butuh yang namanya asupan protein untuk membangun sel baru serta memelihara sel-sel dan jaringan pada tubuh teman-teman. Selanjutnya dari fungsi dan manfaat protein. Misalkan ini adalah protein ya, sel-sel dalam tubuh kita. Nah, sel-sel ini ada pada organ rambut ya, organ rambut biar mau rambutnya makin bagus proteinnya juga harus tercukupi ya. Lalu dengan organ kuku, di organ kuku juga merupakan ada sel-sel dari protein ya, dibangun dari protein. Lalu dia ada juga darah ya di bagian darah kita. Lalu juga ada di jaringan pencernaan. Jaringan pencernaan merupakan jaringan yang memang ada kandungan proteinnya. Setelah itu ada pada sel-sel tubuh dan ada pada organ kulit. Nah, jadi biasanya masalah pada kulit nih, misalkan kulitnya kusam atau kulitnya kering gitu ya, bisa jadi bukan karena faktor dari luar, karena salah pakai skincare atau mungkin pemakaian makeup yang salah, itu bisa jadi. Tapi ada juga kemungkinan kalau misalkan memang dari dalamnya sendiri, dari tubuh kita memang kekurangan protein. Jadi jatuhnya
ada dua faktor, faktor eksternal dan internal. Mungkin faktor internalnya disebabkan dengan kita bisa jadi karena kekurangan protein. Nah, tadi aku bilang untuk protein itu adalah untuk fungsinya adalah zat untuk membangun, ya, membangun tubuh. Di mana bahan baku pembentukan sel dalam jaringan dan organ itu adalah protein, ya. Dan untuk protein, untuk sel-sel atau jaringan baru itu akan ada proses yang namanya rusak atau mati, atau mungkin kita sebut namanya proses regenerasi ya teman-teman. Jadi memang ada namanya proses regenerasi untuk sel-sel dalam tubuh kita. Dan untuk sel-sel dalam tubuh kita ini memang ada hari-harinya teman-teman, memang ada jangka waktunya. Contoh lama hidup untuk berbagai sel ya, pada sel usus itu ada 4 hari, hanya 4 hari. Jadi kalau selama 4 hari ini kita tidak mempunyai yang namanya cadangan protein gitu ya, tubuh kita itu bisa yang namanya punya masalah dengan namanya usus. Begitu juga dengan darah itu 4 hari. Jadi pas 4 hari ini memang kita memang membutuhkan cadangan protein di mana kalau misalkan selama 4 hari ini cadangan protein kita nggak ada gitu ya, akan ada masalah pada darah kita. Begitu juga dengan sel darah putih itu 10 hari, dan pada sel-sel kulit itu adalah 21 sampai 28 hari. Jadi selama proses ini, setelah proses rusak atau mati ini, kalau misalkan tidak ada cadangan protein yang cukup, kita akan mengalami permasalahan pada kulit selama 21 sampai 28 hari. Dan ini bisa dicegah dengan cara kita mengkonsumsi protein yang cukup. Ya, kita kembali ke pembentukan protein. Nah, protein sendiri itu merupakan gabungan gitu ya. Ini merupakan, misalkan ini kita makan satu makanan ya, makan satu makanan di mana merupakan gabungan dari beberapa asam amino ya. Jadi protein itu terbentuk dari kumpulan asam amino yang setelah kita cerna dalam tubuh itu akan pecah menjadi beberapa asam amino ya. Asam amino ini mempunyai tugas-tugas yang memang berbeda-beda. Mungkin yang satu untuk rambut, yang satu untuk kulit, yang satu untuk tulang, satu untuk otot, satu lagi mungkin untuk kuku gitu ya. Jadi mereka punya job desk masing-masing, misalnya seperti itu teman-teman. Jadi setelah makanan kita cerna, dia akan dipecah menjadi asam amino ya. Selanjutnya ini adalah proses pembentukan asam amino dalam tubuh kita ya. Jadi setelah kita makan makanan yang berprotein ya, misalkan dari ayam, dari daging, dari susu, tahu, tempe gitu ya, atau mungkin kacang-kacangan seperti ini, kita konsumsi di dalam sistem pencernaan kita ya, seperti ini makanan kita, lalu kita masukkan ke dalam sistem pencernaan, dan akan terjadi yang namanya pemecahan dari protein yang menjadikan setelah dipecah mereka akan jadi namanya asam amino ya, asam amino dalam tubuh. Ya, jadi ini dipecah melalui sistem pencernaan dan itu dinamakan namanya asam amino ya. Nah, asam amino ini baru dialah setelah dipecah, dia akan membagi sendiri ke tugasnya masing-masing, yaitu di rambut, terus mungkin ada di otot atau di tulang atau di fungsi-fungsi dari yang namanya asam amino protein ya. Seperti ini. Selanjutnya, nah, asam amino dalam tubuh kita itu ada 22 asam amino, teman-teman. Ya, kita punya 22 asam amino di mana dibagi menjadi 14 asam amino yang non esensial ya, dan 8 asam amino yang esensial. Nah, kenapa Kak namanya asam amino non esensial? Apakah non esensial ini berarti tidak penting dalam tubuh kita? Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi namanya non esensial karena asam amino ini bisa dibentuk oleh tubuh. Jadi tubuh itu secara otomatis membentuk asam amino ini nih, namanya non esensial karena tidak perlu kita asupan dari luar untuk punya yang namanya asam amino. Ini ada 14 asam amino yang non esensial. Dan untuk 8 asam amino lainnya itu merupakan asam amino yang esensial, di mana asam amino ini tidak dapat dibentuk sendiri nih teman-teman. Ya, asam amino ini tidak dapat dibentuk sendiri. Lalu ini asam amino bersumber dari makanan. Ya, jadi misalkan teman-teman ingin mempunyai asam amino 8 asam amino ini tidak bisa kita diproduksi oleh tubuh sendiri. Sedangkan kita butuh yang namanya 22 asam amino. Ya, kita butuh asupan dari luar berupa makanan ya yang mengandung protein tinggi untuk memenuhi kebutuhan 8 asam amino esensial ini, teman-teman. Jadi memang kita butuh asupan dari luar untuk memenuhi 8 asam amino yang esensial. Ya, jadi seperti ini untuk kebutuhannya kita butuh 22 asam amino, dan
8 asam amino ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh ya. Jadi ini tergantung kebutuhan ini tergantung dari apa yang kita makan nih teman-teman. Selanjutnya kita ke kebutuhan protein untuk orang-orang dewasa ya. Untuk kebutuhan protein, menurut angka cakupan gizi Departemen Kesehatan Indonesia di tahun 2013, kalau untuk wanita itu membutuhkan yang namanya 50 gram ya, 50 gram protein per hari. Dan untuk pria itu membutuhkan 60 gram protein per hari. Ya, jadi ini merupakan kebutuhan protein untuk manusia. Mungkin teman-teman boleh catat atau mungkin teman-teman boleh diingat-ingat ya, untuk protein itu kita untuk wanita membutuhkan 50 protein per hari, dan untuk kita yang pria itu membutuhkan 60 gram protein per hari. Jadi cukup protein akan memberikan bahan baku yang baik untuk regenerasi sel tubuh yang sudah mati atau rusak ya. Ini merupakan titik aman kalau misalkan asupan aman ya untuk kita untuk mempunyai cukup protein pada tubuh kita untuk menggantikan sel-sel tubuh kita yang mati atau bahkan yang rusak ya. Ada seperti ini ya. Dan mungkin kebayang Kak, kalau misalkan 50 gram protein itu sebanyak apa sih kita harus mengkonsumsi makanannya untuk diperumpamain, atau mungkin kalau untuk 60 gram untuk pria gitu itu sebanyak apa sih Kak? Oke, kita perumpamakan aja di sini. Makanan tinggi protein contohnya adalah ayam ya. Ayam misalkan kita pengen memenuhi 50 atau sampai dengan 60 protein per harinya. Kalau kita makan telur ayam, itu satu telur ayam ada 6 gram protein. Jadi kebayang kalau kita mau memakan namanya protein yang dibutuhkan sama tubuh kita gitu ya, 50 sampai 60 protein, kita harus makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, benar teman-teman. Kita harus makan paling enggak 8 butir telur sehari untuk memenuhi yang namanya kebutuhan protein kita. Lalu selanjutnya, Kak, aku nggak bisa makan telur ayam nih, kayaknya kebanyakan deh dan kayaknya agak begah juga ya, atau takut bisulan mungkin dia kebanyakan makan telur ayam. Oke, nggak apa-apa, kita beralih ke paha ayam. Paha ayam ini merupakan makanan yang tinggi akan protein juga. Satu potong paha ayam itu sebesar 14 gram proteinnya. Jadi kalau misalkan kita ingin memenuhi 50 sampai 60 protein dalam tubuh kita bisa makan sebanyak paling enggak 4 paha ayam, teman-teman. Dan ini lumayan ini ya, banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini merupakan kebutuhan protein kita setiap hari. Kita harus makan seperti ini ya. Ya kayaknya nggak mungkin deh Kak, orang aku juga makan paling telur sehari 2 atau sehari 1 juga udah banyak banget kali Kak. Atau mungkin aku makan ayam sehari 1 atau seminggu mungkin 2 kali atau sekali mungkin Kak gitu ya. Sebenarnya itu sangat-sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena kita butuh yang namanya 50 sampai 60 protein per hari. Dan kalau misalkan tidak ada atau maksudnya tidak terpenuhi akan protein itu, ini akan terjadi ya. Keluhan kesehatan akibat kekurangan protein. Ini yang merupakan gejala awal untuk kekurangan protein. Pertama ada yang namanya kelelahan, lalu ada yang namanya lemah otot dan sakit otot, lalu peningkatan retensi cairan yang ditandai dengan pembekakan pada kaki, perut, bahkan seluruh tubuh yang dinamakan edema. Ya. Selanjutnya ada kulit kering dan ruam, lalu mudah lesu, berat badan menurun, gampang gelisah, mual, sering mengalami borok pada kulit, luka sukar sembuh, sakit kepala yang terus-menerus, insomnia, perubahan mood, depresi, bahkan ada perubahan warna kulit. Nah, jadi ini nih kalau yang aku bilang perubahan warna kulit, misalkan kita agak kusam, kulitnya agak kering gitu ya, bisa jadi kita kekurangan yang protein nih teman-teman. Ya, selanjutnya kita ke penyakit yang jadi lebih parah ya akibat kekurangan protein. Itu ada yang namanya marasmus ya, ada marasmus seperti ini nih biasanya dialami oleh anak-anak. Ada juga yang namanya penyakit kwashiorkor. Kwashiorkor ini juga penyakit yang akibat kekurangan protein. Apa perbedaan marasmus dan kwashiorkor? Pada dasarnya mereka sama, merupakan protein energi malnutrition atau PEM ya, jadinya adalah kekurangan protein, di mana kalau misalkan untuk penderita marasmus itu biasanya wajahnya terlihat lebih tua, lalu untuk tulangnya itu terlihat lebih kurus gitu ya, nggak ada lemaknya. Untuk bagian kaki, bagian tangan lebih kurus, tapi di bagian perutnya itu biasanya lebih terlihat besar atau pembekakan pada bagian perut. Lalu pada penyakit kwashiorkor ini sedikit berbeda dengan namanya edema ya. Persamaannya adalah
adanya pembengkakan. Di sini perutnya ada pembengkakan dan terus ada pada tangan dan pada kaki itu adalah pembengkakan. Nah, jadi penyakit ini biasanya memang orang-orang yang mengalami kwashiorkor adalah mengalami pembengkakan pada tubuhnya. Jadi bukan gemuk tapi bengkak, teman-teman ya. Jadi ini merupakan penyakit yang parah kalau misalkan kita kekurangan akan protein. Lalu ada apa lagi nih, Kak? Penyakit-penyakit menyeramkan lainnya kalau misalkan kita kekurangan protein. Wow, jangan sedih teman-teman. Penyakit akibat kekurangan protein. Ini ada saksesia, di mana saksesia itu merupakan penurunan berat badan, massa otot, dan kelemahan ekstrim yang terkait dengan penyakit serius seperti kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya. Selanjutnya ada yang namanya gagal hati. Ya, gagal hati, lalu ada hepati dan edema. Edema tadi pembengkakan. Lalu ada rambut rontok ya, gangguan otak bahkan sampai dengan penyakit jantung. Wow, amit-amit banget kita punya salah satu penyakit yang ada di aku bacain ini ya, amit-amit banget. Jadi teman-teman harus menjaga asupan proteinnya nih dengan cara yaitu 10 paling nggak 8 sampai 10 telur atau 4 paha ayam ya. Tapi jangan khawatir, kita punya solusinya, kita punya yang namanya NutriShake. Ya, NutriShake merupakan minuman pelengkap nutrisi harian teman-teman. Jadi dengan mengkonsumsi NutriShake, teman-teman dengan diikuti dengan well-being roadmap yang kita sediakan dari Oriflame, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa memenuhi makanan atau asupan gizi, terutama protein yang ada dalam tubuhnya teman-teman. Dan kalau misalkan mau hidup lebih sehat, itu bisa. Jadi perpaduan antara mengkonsumsi yang namanya NutriShake diikuti dengan well-being roadmap, lalu mengikuti gaya hidup sehat, di mana gaya hidup sehat merupakan kalori yang kita makan harus dibakar dengan physical activity. Jadi rajin olahraga juga. Dan kita tahu diri nih, kalau misalkan kalori yang kita memang acupin banyak, ya kita olahraganya juga lebih keras gitu. Jadi makanan yang kita konsumsi harus sesuai dengan apa yang kita buang juga dengan cara olahraga gitu ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bahan protein dari bahan-bahan dari yang namanya NutriShake. Kita kenal dengan 6 bahan utama dari NutriShake. Yang pertama ada protein ya, di sebelah kirinya kita nih, ini ada asupan protein, dan di sebelah kanan adalah asupan dari serat. Nah, kita fokus ke asupan dari protein. Ini ada dari telur, ada dari kacang-kacangan atau ada dari kacang polong, dan ada dari whey. Nah, sebenarnya apa sih fungsi mereka ya? Fungsi mereka dari fungsi dari protein-protein ini kita coba bahas satu persatu dari ingredientnya ya teman-teman ya. Sebelum itu kita jelaskan kalau misalkan NutriShake itu mempunyai protein yang cukup tinggi yang berkualitas, yaitu ada 7 gram protein, lalu diformulasinya seimbang dan praktis ya, tinggal di shake aja, lalu tanpa ada bahan pengawet dan pewarna buatan teman-teman. Jadi seperti ini adalah yang ditawarkan oleh NutriShake buat teman-teman memenuhi kebutuhan dari proteinnya. Lalu kita langsung ke bahan yang pertama, telur. Di NutriShake terdapat ekstrak dari telur, di mana kita mengambil namanya omega 3 dan omega 6 ya. Omega 3 ini berguna untuk perkembangan otak dan memori pada anak-anak, mencegah penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, menyehatkan mata dan mengurangi yang namanya depresi. Lalu pada omega 6 menyehatkan jantung, dan bersama dengan omega 3 memelihara kesehatan tubuh dari kulit, rambut, bahkan ke kuku. Wow, jadi teman-teman, ini merupakan fungsi dari omega 3 dan omega 6 yang memang terdapat pada NutriShake juga. Selanjutnya kacang polong ya. Pada kacang polong ini mengandung yang namanya sumber protein yang berkualitas, di mana ada 8 gram protein, lalu 10 dari skor asam amino, 102 skor dari asam amino, dan mempunyai vitamin, sumber vitamin dan mineral. Selain itu untuk serat itu masih bisa berfungsi sebagai penurun kolesterol dan pengontrol gula atau glukosa di sini ya. Ini merupakan fungsi dari kacang polong yang merupakan bahan alami dari ingredient dari pembuatan NutriShake. Selanjutnya whey pada susu ya, whey protein. Whey protein ini mempunyai fungsi sebagai antioksidan, di mana misalkan teman-teman tinggal di kota-kota besar mungkin seperti Pekanbaru atau Balikpapan atau mungkin Batam gitu ya, kota-kota yang memang sudah tingkat dari polusinya tinggi. Jadi untuk teman-teman misalkan seperti ini, itu bisa nih teman-teman untuk mengkonsumsi whey protein karena antioksidannya tinggi, supaya kita tidak terpapar dari bahaya yang namanya polusi. Lalu untuk pembentukan membantu pembentukan otot ya teman-teman yang lagi diet, itu bagus banget mengkonsumsi whey protein, karena pada saat diet itu kan kita butuh otot yang lebih ya gitu ya, untuk secara tampilan juga lebih bagus.
Lalu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nih saat ini lagi COVID, teman-teman lagi namanya pandemi COVID-19, itu kan memang yang namanya dibutuhkan daya tahan tubuh yang tinggi. Kenapa? Karena kita tahu sendiri untuk vaksinnya belum ketemu, untuk yang namanya obat penyembuhnya juga belum ketemu. Jadi yang bisa kita andalkan sekarang hanyalah daya tahan tubuh kita. Jadi bagus teman-teman kalau misalkan memang mengkonsumsi whey dari protein susu yang memang dibutuhkan sama tubuh saat-saat pandemi seperti ini. Yes, tadi aku jelas-jelas. Kita kembali ke ayam lagi ya, telur ayam. Telur ayam ini kita butuh 6 gram dan kita ada 6 gram dan kita butuh sekitar 8 sampai 10 telur ayam per hari. Dan itu banyak banget. Tapi teman-teman, aku punya jalan keluarnya. Kita nggak perlu yang namanya mengkonsumsi telur ayam 8 sampai 10 per hari. Kenapa? Karena kita bisa mengikuti ya cara makan seperti ini. Yang pertama, untuk breakfast atau untuk sarapan, teman-teman boleh mengkonsumsi 1 porsi NutriShake, diikuti dengan 1 mangkuk oatmeal dan pisang, dan susu skim. Atau mungkin teman-teman bisa mengkonsumsi oatmeal yang dicampurkan oleh buah-buahan nih teman-teman ya. Di sini kita pakai pisang juga. Ya, jadi seperti ini boleh untuk breakfastnya, tetap harus tambahkan yang namanya NutriShake ya. Lalu untuk yang namanya lunch atau dinner atau makan siang atau makan malam, teman-teman boleh mengkonsumsi yang namanya NutriShake ya sebelum makan siang atau setelah sebelum makan malam ya, diikuti oleh 1 piring yang dimana piringnya itu setengah piringnya adalah pecel sayur ya, 3 sampai 6 sendoknya ada 3 sampai 6 sendok beras merah atau karbohidrat kompleks, lalu setengah adalah setengah tusuk sate ya, 1 sampai 2 tusuk sate. Satenya sendiri 1 sampai 2 aja cukup. Kalau misalkan seporsi isinya 10, tinggal dibagiin aja nih teman-teman sama keluarga sama keluarga kita ya. Lalu untuk yang namanya well-being snack, kalau untuk snacknya teman-teman bisa pilih. Mau rujak boleh, buah-buahan potong juga boleh, atau dipilih mau yang namanya 1 porsi NutriShake ya. Jadi tinggal pilih mau 1 porsi NutriShake untuk mengganti camilan, atau mau camilan buah-buahan untuk variasinya. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita ngikutin cara makan seperti ini, kita nggak akan terhindar dari yang namanya makan telur 8 sampai 10 telur, dan itu banyak banget gitu kan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah porsi minum NutriShake berdasarkan usia. Oke, coba aku kasih tahu apakah teman-teman tahu untuk hal seperti ini ya, untuk porsi dari penggunaan NutriShake. Gimana? Boleh dikomen? Ya, ini merupakan porsi minum NutriShake berdasarkan usia. Jadi untuk anak-anak yang usianya 3 sampai 6 tahun boleh minum NutriShake ya, boleh yang namanya konsumsi NutriShake, dengan catatan harus dengan takaran 1/3 scoop aja dengan air 150 ml ya. Dan kalau misalkan untuk anak-anak yang berusia 7 sampai 11 tahun, itu boleh mengkonsumsi NutriShake dengan mengkonsumsi hanya setengah scoop dari yang namanya NutriShake ya. Setengah scoop dari NutriShake dicampurkan air sebanyak 150 ml. Dan untuk anak yang lebih dari 12 tahun, itu bisa mengkonsumsi NutriShake secara normal, yaitu dengan cara 1 scoop NutriShake aja ya. Jadi ini merupakan batasan-batasan untuk teman-teman mengkonsumsi NutriShake ya. Dan mungkin ada pertanyaan, Kak, anak-anak umur 1 sampai 3 tahun itu kan membutuhkan asupan protein yang tinggi ya Kak. Nah, kenapa sih kita tidak boleh mengkonsumsi anak-anak seperti itu NutriShake, padahal NutriShake proteinnya tinggi dan bagus sebenarnya buat anak-anak. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah karena memang pada anak-anak itu membutuhkan protein yang tinggi, tapi sistem pencernaan pada anak-anak, apalagi umur yang 1 sampai 3 tahun, itu belum sempurna nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan seperti itu, protein yang ada pada NutriShake merupakan protein yang pekat, dimana kalau misalkan memang dimasukkan atau dikonsumsi oleh anak-anak usia seperti itu, kinerja dari yang namanya sistem pencernaannya akan lebih berat, dan itu akan mengganggu sistem pencernaannya ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Lanjut, kita ikuti dengan 5 hal untuk mencapai tujuan ya, dengan yang namanya well-being roadmap. Well-being roadmap terdiri dari penggunaan NutriShake berdasarkan apa yang kita berdasarkan dengan
tujuan kesehatannya kita ya, mau seperti apa, ingin menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, ingin menambah fokus atau segala macam. Lalu mengikuti namanya nutrisi ya, untuk nutrisi yaitu dengan mengikuti plate model. Nanti aku akan jelaskan lagi plate model untuk makanan teman-teman dengan target berat badan dan kesehatan teman-teman. Lalu selanjutnya ikuti olahraga, karena olahraga itu penting dan jadikan itu merupakan checklist harian pada teman-teman. Lalu ikuti checklist harian. Ini checklist harian sudah aku buatkan nanti buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan juga boleh untuk checklist harian dan ini harus wajib banget diikuti oleh teman-teman. Selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini kan biasanya kita kayak tadi Kak Vera minta, kita yuk senang-senang bareng di Pekanbaru kapan nih. Tapi sekarang karena emang keadaan lagi nggak memungkinkan, ya mungkin sekarang kita bisa ikuti komunitas dengan cara online. Dan kita setiap hari Selasa jam 4 sore punya namanya yoga online ya di aku Oriflame Facebook. Dan setiap hari Kamis hari ini nanti sore aku akan conduct juga yang namanya Zumba jam 4 sore juga waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman jangan ada alasan untuk tidak bergerak, tidak punya kesempatan untuk olahraga, tinggal buka Facebooknya aja jam 4 sore nanti ya. Jadi nanti kita akan live dari Oriflame Jakarta ya. Ngomongnya tentang nutrisi, jadi untuk menjaga berat badan, teman-teman, piringnya harus seperti ini nih. Piringnya seperti ini bukan bentuk piringnya ya, tapi lebih ke porsi dari makanan yang ada pada piring ini. 3/4 itu adalah yang namanya karbohidrat, ada yang namanya serat ya, atau sayur-sayuran yang penting. Lalu setelah itu kita ada yang namanya 1/8 dari daging-dagingan ya, atau protein, atau boleh tahu atau tempe, pokoknya makanan tinggi akan protein. Lalu karbohidrat kompleks untuk 1/8-nya lagi. Ini 1/8-nya lagi adalah karbohidrat kompleks yang memang dibutuhkan sama tubuh ya. Lalu untuk yang namanya porsi berat badannya normal, setengah dari piring kita itu adalah setengah dari piring kita ini merupakan sayur-sayuran ya, lebih sedikit pemasakannya lebih bagus ya. Lalu untuk protein boleh 1/4 dari piring kita ya, protein nabati, protein hewani atau mungkin dari ayam boleh, dari tahu boleh, dari tempe boleh pokoknya protein ya judulnya. Lalu kita ke di sini ada karbohidrat kompleks, boleh pakai nasi merah atau pakai yang namanya kentang juga boleh, nggak masalah. Jadi seperti ini untuk menjaga berat badannya normal dan energi yang fokus. Nah, ini contoh makanan ya teman-teman, pakai plate model ya. Plate model ini sebentar ya. Plate model ini kita ciptakan jadi seperti yang tadi aku sudah jelaskan. Di sini contoh makanan ya teman-teman. 3/4 dari yang namanya piring kita, makanan kita itu adalah sayuran mentah atau olahan ya. 1/4-nya lagi adalah rendah lemak, protein rendah lemak ya. Seperti ini kita pakai yang namanya sate ya, nggak ada lemaknya. Lalu ada karbohidrat kompleks. Di sini ada nasi merah ya. Kita pakai nasi merah atau diganti kentang juga nggak masalah. Lalu untuk menjaga energi dan fokus itu bisa setengah dari piring kita adalah sayuran mentah atau olahan, diikuti dengan 1/4 protein yang rendah akan lemak, lalu dengan karbohidrat kompleks. Di sini pakai yang namanya pepes tahu nih teman-teman. Pepes tahu juga bisa dijadikan sumber dari protein rendah lemak ya. Yes, selanjutnya adalah olahraga. Nah teman-teman, ada yang malas olahraga, ada yang nggak semangat untuk olahraga, ada yang istilahnya mager, malas gerak gitu ya untuk olahraga. Padahal ada 10 alasan kenapa kita wajib banget olahraga ya. 10 alasan itu adalah yang pertama, membantu mengurangi dan menjaga berat badan teman-teman ya. Yang kedua adalah membuat tubuh lebih berenergi, lalu untuk merendahkan stres dan kegelisahan, lalu dengan mencegah penyakit kardiovaskular, diabetes, osteoporosis dan beberapa tipe kanker, memperpanjang usia, mengurangi gejala premenstrual dan menopause, lalu memperbaiki pencernaan, yaitu lalu ada baik bagi punggung, mengatasi mengurangi ketegangan dan membuat Anda awet muda. Nih poin nomor 10, aku yakin semuanya pada aku Kak, aku mau awet muda. Yes, kalau mau awet muda mulai dari sekarang adalah olahraga, karena yang namanya awet muda itu tidak dibangun dari kerja semalam aja atau kerja sehari aja, tapi memang dari proses kita dari sekarang itu menyebabkan kita itu dia mau jadi awet muda atau enggak nih teman-teman. Yes, selanjutnya tips checklist harian yang tadi aku bilang, ini paling enggak teman-teman harus mengikuti checklist harian. Yang pertama adalah menahan rasa lapar ya. Untuk menahan rasa lapar bisa mengkonsumsi NutriShake 30 menit sebelum makan ya. Untuk menjaga tubuh kita atau berat badan itu bisa meminum NutriShake sebagai pengganti cemilan pastinya. Lalu mengikuti plate model yang sudah aku jelaskan tadi.
Selanjutnya makan teratur. Nah, misalkan kita udah minum Nutrishack, udah makan makanan berdasarkan pet model, tapi makanannya nggak teratur, makannya makan siang aja, atau mungkin makanannya makanan pagi aja, siang atau malam nggak makan, itu sama aja bohong loh teman-teman. Jadi memang harus diikuti dengan makan yang sesuai dengan anjuran dan memang makannya itu teratur gitu ya. Lalu hindari makanan tinggi lemak atau gula dan digoreng. Ya, jadi kita memang harus menghindari makanan-makanan seperti ini. Caranya gimana Kak? Beralih ke makanan yang memang dikukus, rebus, bahkan dibakar aja nih teman-teman ya. Jadi ini merupakan alternatif untuk teman-teman menikmati makanan ya, cara makannya. Lalu minum air paling nggak 8 gelas air per hari ya, karena tubuh kita itu terbesar merupakan bagian terbesarnya adalah air. Kalau misalkan kita tidak memenuhi kebutuhan air kita, akan terjadi bakal banyak masalah. Lalu fokus ketika makan, jangan main gadget, nonton TV atau mungkin sambil kerja gitu ya, nggak akan konsen. Jadi kalau makan ya fokus. Jadi makannya sebentar tapi fokus. Terus makannya perlahan-lahan, jangan terlalu lama karena memang proses pencernaan itu dimulai dari mulut ya, dari saat kita mengunyah. Jadi kalau misalkan dari kita makannya udah buru-buru, proses pencernaan kita pasti akan keganggu proses ya. Lalu sikat gigi sehabis makan, ini wajib. Lalu pada jalan sehat setiap hari, paling nggak 10.000 langkah per hari. Kalau misalkan teman-teman ngelihatnya, ih banyak banget kan 10.000 langkah. Ya sebenarnya 10.000 langkah itu hanya berjalan selama 30-45 menit aja loh teman-teman. Jadi kan semudah itu ya, teman-teman bisa meluangkan waktu 30-45 menit aja sehari untuk jalan sehat nih teman-teman ya. Lalu olahraga seminggu 3 kali. Nah olahraga ini beda dari jalan ya teman-teman. Olahraga ini bisa dibagi dua. Ada olahraga kardio, mungkin ikut aerobik, ikut zumba, ntar jam 4 sore nanti ya ikut zumba. Terus ada yang namanya olahraga beban. Olahraga beban itu olahraga yang memang diperuntukkan buat teman-teman kita yang memang pengen punya ototnya lebih berisi gitu ya. Itu bisa atau lebih menambah kekuatan. Itu bisa namanya ngikutin olahraga beban. Lalu tidur malam yang cukup. Tidur yang cukup itu adalah 7-8 jam paling enggak per malam ya. Jadi itu merupakan tidur yang dibutuhkan sama tubuh kita untuk regenerasi juga nih pastinya di sini. Ya, kita langsung ke slide terakhir. Ini adalah komunitas gabung di Wellbeing Club, di mana sekarang memang lagi COVID nih, kita susah untuk yang namanya ketemu atau ngumpul-ngumpul gitu ya teman-teman. Tapi jangan sedih. Seperti biasa, kita di hari Selasa jam 4 sore di Aku Oriflame itu ada yang namanya yoga online. Jadi teman-teman tinggal ngikutin gerakannya aja. Sudah dijelasin secara detail sama coachnya. Jadi teman-teman tinggal bawa matras yoga aja, terus ikutin gerakannya. Kalau ada pertanyaan juga, boleh tanya langsung ke coachnya. Lalu untuk yang namanya Zumba, hari ini ada Zumba jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Teman-teman boleh mengikuti Zumba kita ya, itu cara online. Kalau mau lebih asik, boleh mungkin disambungkan laptopnya disambungkan ke TV. Jadi teman-teman bisa Zumba secara online dan bisa memenuhi yang namanya kebutuhan pembakalan kalori dalam tubuh teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi sekali lagi untuk tidak olahraga di dalam rumah nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja sharing dari aku mengenai protein. Semoga ilmunya berguna, semoga apa yang aku sampaikan teman-teman mengerti, dan bila ada yang tidak mengerti, boleh banget yang namanya bertanya di sesi pertanyaan ini. Oke, ya terima kasih. Halo Kakak Vera. Kita sudah selesai untuk training protein hari ini. Halo, nah teman-teman gimana? Sudah terpuaskan ya? Jadi apa sih tadi manfaat dari si protein sendiri? Ternyata ada banyak banget manfaatnya ya Kak Reza. Terutama kalau memenuhi si protein itu, akibatnya juga tadi udah dibeberkan oleh Kak Reza. Itu serem banget. Ya, serem ya. Teman-teman mencukupi proteinnya ya. Kalau misalnya nggak bisa makan telur 8 butir atau 10 butir dalam satu hari, itu enak ya Bang Reza ya. Betul banget, takut bisulan ya. Atau misalnya teman-teman mau makan ayam, paha ayam tadi butuh dalam satu hari. Yes. Nah, misalnya di combine, telur misalnya paginya 3, terus siangnya makan ayam, terus malamnya makan kacang-kacangan, itu boleh nggak sih? Itu boleh, sebenarnya itu boleh, di combine seperti itu boleh. Makanya tadi aku sudah ngasih suggest buat teman-teman seperti makanan-makanan yang kalau nggak mau makan sebanyak itu, kita gabungin aja di combine dengan cara ya tadi, konsumsi Nutrishack ditambah dengan makanan-makanan yang memang tinggi akan gizi Kak, berdasarkan plat model yang tadi aku sudah sebutkan gitu. Oke, nah kalau misalnya kita nggak doyan telur atau di rumah lagi nggak ada ayam nih atau protein di rumah lagi nggak ada, betul. Itu 1 scoop
atau satu porsi itu udah memenuhi protein kita dalam satu hari nggak sih Kak? Sebenarnya gini Kak, sebentar aku agak ngecas dulu ya, ini ada lowbat laptopnya. Butuh nutrisi juga laptopnya ya. Ya, benar. Kalau misalkan memenuhi nutrisi yang kita tahu kan untuk nutrisi sendiri untuk satu porsinya adalah 7 gram ya. Dan kita butuh sebanyak 50 ya untuk wanita dan 60 gram untuk pria. Dan kalau misalkan kita minum dua itu kan udah terpenuhi yang sebanyak 14 gram gitu kan ya Kak. Kira kurang lebih kita mau mengkonsumsi 14 gram. Dan Kak, itu kan 14 gram berarti sisanya aku dapat dari mana nih? Sisa 35 gramnya lagi gitu kan. Mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya sisanya kita harus dapat yang namanya protein dari luar makanan kita ya. Makanan kita seperti tadi mau konsumsi telur, mau konsumsi daging-dagingan, mau konsumsi sayur-sayuran itu memang dibutuhkan sama tubuh kita Kak. Jadi memang kita tidak menggantungkan diri kepada hanya suplemen aja, tapi memang proses pemasukan protein dari lingkungan dari makanan yang kita makan memang itu wajib Kak. Jadi kalau misalkan dari Nutrishack aja kita sudah dipenuhi 14, jadi 35-nya memang harus dari luar. Jadi kita tidak boleh mengandalkan Nutrishack aja sebagai minuman yang memang memenuhi setiap jadi aku nggak usah makan daging-dagingan lagi deh, aku nggak usah makan protein-protein lagi, tapi makan Nutrishack aja. Itu juga tidak disarankan. Jadi memang Nutrishack buat ini aja pelengkap atau suplemennya teman-teman gitu. Oke, mungkin kalau misalnya mau yang lebih gampang atau lebih murah itu ada tahu tempe itu termasuk Nah, protein juga. Karena ya. betul. Betul. Nah, itu juga teman-teman kalau nggak doyan telur atau ayamnya lagi mahal, misalnya teman-teman boleh digantikan dengan tempe atau tahu itu juga lebih enak Betul, juga. Nah, betul. kalau nanya lagi dong, biasanya kan kalau Boleh. misalnya soal Nutrishack itu banyak banget pertanyaan. Apakah Nutrishack ini bisa dikonsumsi oleh semua orang dari anak-anak sampai ke lansia? Itu apakah boleh? Oke. Atau ada yang nggak boleh minum Nutrishack? Oke, ini berarti ngomongnya tentang usia ya, usia konsumsi ya, Kak. Boleh usia atau misalnya ada nggak sih orang yang nggak boleh mengkonsumsi Nutrishack? Oke, pada dasarnya Nutrishack itu boleh dikonsumsi dengan catatan-catatan ya. Tadi kalau berdasarkan usia, memang harus anak di atas 3 tahun dengan takaran-takaran yang memang sudah ada. Dan kalau misalkan untuk pantangan untuk orang yang tidak boleh minum Nutrishack sebenarnya adalah yang mempunyai penyakit atau gangguan pada ginjal, Kak. Orang yang punya penyakit atau gangguan pada ginjal itu nggak boleh yang namanya mengkonsumsi Nutrishack ya. Selanjutnya kalau misalkan untuk penyakit-penyakit lainnya sebenarnya bisa dikonsultasikan kepada dokternya, kira-kira kita butuh nggak nih yang namanya protein lebih dan serat yang lebih. Kalau misalkan butuh, kita tepat banget yang namanya mengkonsumsi yang namanya Nutrishack gitu. Dan misalkan, tapi perlu kita garis bawahi, si Nutrishack ini bukanlah obat gitu ya, bukannya obat atau bukan mempunyai fungsi healing untuk menyembuhkan gitu ya, tapi kita memang secara alami memperbaiki bagian tubuh teman-teman ya, bagian tubuh sel-sel dalam tubuhnya teman-teman. Jadi kita memang bisa dibilang kita memang bukan penyembuhan ya, recovery secara alami, bukan langsung untuk sakit jantung kita mengobati sakit jantung, atau kita sakit mah kita mengobati sakit mah, kita nggak seperti itu, tapi kita dari awal membentuk yang namanya tubuhnya teman-teman kita bentuk dengan protein yang bagus dan penggantian yang namanya sel-sel yang mati atau rusak gitu Kak. Oke, nah kalau misalnya juga untuk teman-teman yang mengatakan bahwa Nutrishack ini bisa membantu untuk diet gitu ya, membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, itu kan harus melalui yang tadi Wellbeing Roadmap ya, Mas Reza ya. Itu bentar Kak Reza, aduh aku jadi bingung. Kak Reza aja. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau menurunkan berat badan yang ideal, teman-teman harus mengikuti Wellbeing Roadmap tadi. Dimulai dari yang pertama adalah nutrisi ya, Kak Reza ya. Betul. Terus apalagi Nutrishack, terus yang ketiga olahraga. Keempat, checklist harian apa aja checklist harian. Apakah sudah dilakukan atau belum? Terus yang terakhir adalah komunitas. Betul. Fit lovers, tapi karena sekarang lagi pandemi kita belum bisa kumpul-kumpul, kita doain segera ya, dan kita undang Mas Reza untuk datang ke IC Pekanbaru. Masih. Kak Reza di bawah aku nggak bisa lihat komentar soalnya. Oke. Kalau untuk ada pertanyaan nggak teman-teman? Di sini belum ada yang bertanya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau nanya, boleh banget dibuka nih sesi pertanyaannya, mungkin 2 atau 3 pertanyaan akan kita bahas ya, akan aku dan Kak Vera bahas mungkin di sini. Boleh banget untuk mau yang tanya-tanya nih, mumpung kita masih online di sini. Di sini ada. Kak Reza, itu kan biasanya kalau untuk yang baru-baru mau
kayak Nutrishake itu kan biasanya agak rasanya agak aneh ya untuk minum Ya, Nutrishake. Sebagian yang betul. kurang. Kalau untuk Reza sendiri enaknya itu Nutrishake dicampur sama nasi supaya Oh, rasanya lebih enak. betul. Andalan aku adalah pisang nih, Kak. Jadi Nutrisek itu kan sebenarnya rasa manisnya nggak terlalu manis ya. Dan kita memang membutuhkan rasa manis pada dasarnya karena kita manusia gitu kan. Lidah kita pasti apalagi orang Indonesia membutuhkan sesuatu rasa manis. Aku biasanya campurin dengan pisang, Kak. Yang dicampur kalau misalkan mau ada agak berwarna dicampurin namanya buah naga atau buah stroberi gitu. Jadi memang pada dasarnya aku pasti akan campurin pada pisang. Karena pisang itu manisnya manis ada gulanya tapi kita terutama buat aku yang memang olahraga Kak. Kalau olahraga itu kan membutuhkan namanya karbo ya, karbo atau mungkin yang namanya ya bahan-bahan untuk kekuatan gitu kan ya. Jadi aku butuh yang namanya karbo ya aku ngambilnya dari pisang itu. Jadi kalau aku sih paling hobi adalah nutrisi yang dicampurkan dengan pisang gitu Kak. Nah, ngomongin soal karbo, Kak Reza, karbo itu Ya, kan kayak semacam untuk energi kita ya, kayak misalnya ya, pengganti nasi. Apakah si Nutrisek ini bisa dijadikan pengganti untuk makan siang atau pengganti untuk makan malam? Karena itu kan ada karbonya juga. ya. Nah, kalau untuk makanan pengganti, Nutrisek sendiri kan memang untuk makanan-makanan cemilan ya, cemilan sehat istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan memang untuk apa fungsi pengganti ya memang harusnya cuma ada fungsi pengganti sebagai cemilan. Jam-jam ngemil kita ganti dengan Nutrisek. Tapi kalau misalkan memang kita mau menggantikan Nutrisek untuk kayak aku nggak usah ini kan, nggak usah yang namanya sarapan misalkan gitu atau nggak usah makan malam karena udah minum nutrisek aja udah kenyang dan itu aku sebenarnya tidak menyarankan hal itu nih Kapera karena itu nutrisek tidak punya fungsi sebagai meal replacement dan nutrisek itu mengandung yang namanya protein dan serat aja kalau misalkan kita ngerasa Kak aku udah kenyang nih makan nutrisek ya itu karena seratnya bukan karena karbonya sedangkan kita butuh yang namanya kebutuhan karbo dan gula juga bukan berarti pada saat diet kita nggak boleh makan karbo sama sekali atau tidak makan gula sama sekali yang ada pingsan gitu ya teman ya Kak. Jadi sebenarnya uh, nutrisek itu memang boleh dijadikan pengganti, tapi pengganti cemilan, bukan pengganti makanan utama gitu loh Kak. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya diet nggak boleh ya hanya mengkonsumsi Nutrisek harus benar-benar teman-teman hitung nih defisit kalorinya berapa yang masuk keluar berapa. Kalau misalnya teman-teman biasanya makan nasi terus tiba-tiba nggak makan nasi itu bakal pengsan tadi dikatakan oleh Kak Pengsan, Reza. betul. Aja ya Kak Reza ya dikurangin karbonya Ya. kemudian dibantu dengan Nutrisek. Tapi kalau ngemilnya biasanya ngemil gorengan, ngemil bakso, Uh. atau bakwan. Nah, teman-teman bisa Nah, ganti dengan shake supaya lebih kenyang dan nggak hmm. pengen konsumsi yang lain-lain lagi. Betul, betul banget. Jadi waktu kita sudah habis. Terima kasih Ya, sudah hadir di sini. Terima kasih. sama-sama. Next kita undang lagi nggak apa-apa ya? Oh, oke, setiap bulan aku siap ready dong. Tenang, tenang, Oke. Kak. See you. Ya. Oke, see you. Dadah teman-teman. Terima kasih. Yuk. Nah, teman-teman itu tadi sharing kita tentang healthy lifestyle, yaitu dengan tema khusus adalah protein itu penting. Jadi teman-teman udah tahu ya fungsi dari protein itu apa, dan ketika kita tidak memenuhi protein dalam satu hari, berarti teman-teman akan mendapatkan akibat-akibat yang tadi sudah di sharing oleh Kakak Reza. Dan teman-teman pastikan untuk mengkonsumsi Nutrishake untuk membantu memenuhi kebutuhan proteinnya kita. Karena Nutrishake adalah minuman yang tinggi protein yang tentunya praktis untuk teman-teman konsumsi, praktis juga untuk teman-teman bawa pada saat teman-teman beraktivitas di luar ruangan atau beraktivitas misalnya ketemu downline atau lagi prospek tinggal bawa aja di dalam scoop, teman-teman nanti masukin air tinggal di shake dan langsung diminum itu udah langsung praktis. Oke, kalau gitu teman-teman sampai ketemu lagi di healthy lifestyle selanjutnya. Tentunya nanti kita akan ngomongin tentang kesehatan, tentang nutrisi yang lebih lengkap lagi, lebih menarik lagi di lain waktu. Kalau gitu teman-teman terima kasih dan see you next time. Bye-bye.